Share screen-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ada Bapak Muhammad Karim dari dosen Universitas Trilogi atau Dewan Pakar dari KPP MPI, ada Bung Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI, ada Bang Roni Hermawan, Akademisi Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan, ada pemateri juga Bang Jan Tuheteru, Koordinator Bidang Advokasi DPP KNPI, ada moderator juga Bang Yeldi, Dewan Pakar KPP MPI, serta seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Izin perkenalan, saya Husniati dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia. Izin memaparkan sedikit tentang bincang PP nomor 26 tahun 2023 di aspek ekologi, ekonomi, dan politik ekspor pasir. Sebenarnya kalau ekspor pasir ini kan sudah 20 tahun itu ditutup sama pemerintah, tapi kemudian dibuka lagi di era sekarang sehingga menimbulkan banyak polemik. Nah, ini tujuan dari kegiatan ini pas saya baca tor memang untuk kita adalah memberikan rekomendasi berdasarkan perspektif akademis terhadap peraturan pemerintah yang beberapa belakangan ini membuat banyak geger dan huru-hara juga ya di Indonesia. Apalagi ini persoalannya adalah pasir laut yang dimana kita bisa melihat dampak negatifnya itu banyak banget. Nanti kita akan bahas setelah ini. Terus merumuskan kebijakan kelautan perikanan yang berkeadilan, berkelanjutan setelah menjadikan nelayan kecil, pembudidaya dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. Terus kajian kebijakan untuk pengawasan ruang dan tata kelola laut serta pelindungan sosial ekonomi. Ini ekspor pasir itu Presiden menerbitkan aturan baru terkait ini kan tadi udah sempat dibahas juga sama pemateri yang sebelumnya lengkap banget sampai beberapa hal yang harus kita telaah dan kita perhatikan banget terkait dengan ekspor ini sebenarnya menguntungkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Terus kebijakan ini meresahkan masyarakat karena kan tujuan pengolahan hasil sedimentasi di laut ini tercantum di pasal 2 juga adalah untuk menanggulangi sedimentasi yang menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut. Dan yang kedua, mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Kalau pemerintah tujuannya adalah untuk rehabilitasi ekosistem pesisir, terus mengeruk pasir yang untuk menjaga ekosistem laut, itu kan yang digemborkan pemerintah di media. Semalam saya baca banyak berita yang digelontorkan oleh para jubir kementerian, terus oleh pemerintah adalah berlindung dalam kata-kata ini untuk menjaga kesehatan laut supaya pasirnya tidak mengganggu ekosistem dan lain sebagainya. Kalau seperti itu kenapa harus diekspor ke luar negeri sedangkan di negara kita kayak di Riau ada 2 pulau yang tenggelam gara-gara pasirnya diambil oleh negara tetangga. Dan untuk sejarah kelam ekspor pasir laut RI ini udah banyak juga dibahas juga sama pakar-pakar. Munculnya peraturan ini juga banyak sekali penolakan dari media, terus dari banyak kalangan. DPR juga sempat beberapa DPR melontarkan statement bahwa ini tidak sehat lah, ini terlalu blunder dan ini merugikan masyarakat terutama di daerah pesisir. Ekspor pasir laut ini dihentikan sementara selama 20 tahun dan sebelum dilarang ekspor, Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut ke Singapura. Sampai tadi saya sempat dengar juga pemateri sebelumnya kan yang menampilkan bahwa yang sebelumnya Singapura, intinya luas Singapura itu sampai bertambah gitu. Terus sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB tahun 2019, negara Singapura ini adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan Singapura mengimpor 517 ton pasir laut dari para negara tetangganya termasuk Indonesia sendiri. Terus pada 2007 waktu Menteri KPP-nya masih Pak Freddy Numberi itu mengakui bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan 2 pulau milik Indonesia. Itu Pulau Nipah sama Pulau Sebatik yang habis dikeruk pada waktu itu sampai pada akhirnya pemerintah
pemerintah menghentikan ekspor pasir laut dan sekarang dibuka kembali. Nah, ini dampaknya terhadap lingkungan. Ada kerusakan ekosistem, pengurukan pasir laut dapat menghancurkan dan merusak ekosistem yang sensitif seperti terumbu karang dan organisme laut. Pasti karena kan apalagi ada alat sedotnya, terus nanti dikeruk juga pakai alat berat, pasti terumbu karang juga akan habis terkikis dan hewan-hewan biota laut juga pasti akan hilang juga. Terus erosi pantai mengakibatkan hilangnya pantai berpasir dan meningkatkan resiko banjir di daerah pesisir. Pencemaran sedimen ini lebih ke pengerukan ini menyebabkan pelepasan partikel sedimen ke dalam air sehingga mengaburkan dan mengganggu kehidupan akuatik. Terus ada perubahan arus dan pola air ini mengubah dinamika ekosistem laut dan mempengaruhi migrasi hewan laut seperti penyu dan ikan paus. Kalau kita telaah daerah-daerah yang dilakukan penggalian pasir ini, pasti entah itu hasil nelayan mencari ikan, terus terumbu karangnya, pasti itu rusak. Dan ini perlu menjadi perhatian serius untuk pemerintah. Saya semalaman membaca itu yang peraturan pemerintah yang terbaru itu. Di situ sampai tercantum bahwa pengusaha itu melakukan setiap 3 bulan sekali harus lapor ke menteri. Dan ini kan menjadi blunder lagi karena pada akhirnya ini hanya akan menguntungkan oligarki doang dan membuat kita juga semakin mempertanyakan ini pemerintah keberpihakannya kepada siapa. Kalau memang tujuannya itu untuk nelayan, untuk ekosistem laut supaya lebih baik lagi, kenapa harus dilakukan ekspor pasir sehingga akan terjadi pengambilan pasir secara berlebihan gitu, yang sebelumnya bahasa pemerintah adalah yang sebelumnya ilegal supaya menjadi legal, tapi pada kenyataannya itu akan memperburuk keadaan dan akan terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap pasir laut itu sendiri. Nah, ini dampak kebijakan ekspor pasir. Penurunan produktivitas nelayan, ada gangguan terhadap mata pencarian masyarakat pesisir, ini pasti. Terus ancaman terhadap warisan budaya dan ketidakadilan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini akan terjadi pasti hal-hal seperti ini, eksportir dan lain sebagainya. Pasti kan perusahaan-perusahaan besar, nggak mungkin nelayan di daerah di suatu pesisir melakukan ekspor sampai ke luar negeri, punya jaringan di luar negeri, di Menteri Perhubungan dan lain sebagainya. Pasti yang melakukan eksportir ini pengusaha-pengusaha besar dan akan menguntungkan pengusaha besar itu sendiri. Saya baca-baca juga ternyata ekspor pasir laut ini sampai 1.000 triliun nilainya. Ini angka yang cukup besar, tetapi dampaknya juga lebih besar untuk negara kita. Pemerintah mungkin masih amnesia terhadap 2 pulau, Pulau Sebatik dan Pulau Nipah yang hilang akibat pengerukan pasir ini. Dan disinyalir juga kan ini ada semacam teori atau semacam ini bahasanya adalah kenapa kok sampai harus ekspor besar-besaran untuk menunjang IKN dan lain sebagainya. Tapi itu kan kembali lagi kepada tujuan pemerintah yang memang harus melibatkan masyarakat. Sampai DPR aja menolak ini, berarti kan memang ini ada hal yang belum selesai. Terus ada gangguan terhadap mata pencarian masyarakat pesisir. Di daerah saya itu ada yang namanya Galian C. Saya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di desa saya ada Galian C, sebelum ditutup itu yang menikmati hasil dari Galian C itu malah bukan warga sekitar atau penduduk lokal, tapi yang menikmati itu ya pengusaha-pengusaha besar yang datang, dieksploitasi besar-besaran, batu-batuan di kali, di sungai itu habis, nggak tersisa, dan akibatnya adalah tanah-tanah atau persawahan itu jadi longsor, terus irigasinya nggak beraturan. Itu masih satu desa skup yang sangat kecil yang diambil batu-batunya doang. Ini belum lagi adalah pasir yang akan dikeruk di daerah pantai, terus nanti akan diekspor ke luar negeri. Ini dampaknya sangat besar sekali buat para nelayan, terutama buat warga-warga sekitar juga. Pasti akan nelayan, terus nanti masyarakat sekitar pasti juga akan dilarang buat menjaring ikan di kawasan tersebut, karena kawasan tersebut pasti akan diisi oleh alat-alat berat. Dan kita juga harus banyak melakukan pencerdasan terhadap, biasanya kan yang diiming-imingi adalah warga lokal dengan
budgeting yang tinggi untuk menjual misalkan tanahnya atau apa, tapi itu kan hanya sementara, habis itu dampaknya sangat besar dan sangat merugikan masyarakat. Ini pulau-pulau terluar Indonesia ini kan rawan banget ya, ada sampai yang diklaim oleh luar negeri juga, dan Pulau Nipah ini dulu itu terletak di Kota Batam. Pulau Nipah itu merupakan pulau bagian terluar di Indonesia, itu dulu perbatasan sama Singapura aja yang dulunya bisa jadi pulau aja bisa hilang, bagaimana dengan daerah-daerah lain gitu. Terus Kementerian waktu itu PUPR 2004 ya, pada waktu itu mengatakan bahwa pulau itu tak berpenghuni, makanya kayak sampai pemerintah waktu itu melakukan pembiaran sampai pulaunya hilang, pasirnya dikeruk. Padahal waktu itu luas areanya itu 60 hektar. 60 hektar diambil dalam kurun waktu sekian tahun sampai pulau itu hilang. Terus negara tetangga luas daerahnya bertambah dan kita kehilangan 2 pulau sekaligus. Ini kan dulu masih dianggapnya untuk konservasi dan reklamasi, tapi tetap aja pemerintah pada akhirnya kecolongan, dan juga kita menambah daftar hitam kelalaian pemerintah untuk melindungi kedaulatan negara. Singapura kan memang terkenal dengan metode reklamasi menggunakan pasir laut ya, untuk mengekspansi luas negaranya. Tetapi pada biaya reklamasi mengambil pasir laut itu kan biaya yang mahal. Mungkin Indonesia menjadi negara yang dituju karena kan paling dekat ya, jadi kos anggarannya juga nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan mengambil negara lain. Ada sekitar negara-negara besar kayak Amerika juga melakukan ekspor pasir laut juga. Tetapi kalau kita lihat secara wilayahnya adalah kita lebih dekat dengan Singapura. Mungkin karena itu juga akhirnya pemerintah tergiur untuk melakukan eksportir. Oh, sorry. Mana tadi? Dan kalau kita berbicara, karena ini waktunya singkat ya, karena berbicara apa sih yang harus kita lakukan adalah selain pencerdasan terhadap warga negara, karena hal-hal kebijakan ini mungkin tidak berdampak secara langsung atau dirasakan secara langsung oleh daerah daratan yang jauh dari pantai gitu. Makanya mungkin yang lebih banyak berkomentar terkait dengan peraturan ini, tak lihat di berbagai media itu adalah pejabat pemerintah, terus DPR, kayak DPR, dan beberapa praktisi. Aktivis-aktivis belum banyak yang membahas soal ini, bahkan aktivis-aktivis nasional yang biasanya membahas soal RUU PDP lah, membahas soal ketenaga kerjaan, tapi soal eksportir laut ini saya rasa aktivis-aktivis nasional juga belum menggelorakan hal ini, karena memang dampaknya belum dirasakan ya, karena ini kan berkaitan dengan daerah pesisir. Tapi saya lihat teman-teman di KPP MPI dan juga abang-abang dari KNTI sudah lebih dulu melakukan pencerdasan dan melakukan sosialisasi terhadap, secara tidak langsung adalah melakukan sosialisasi bahayanya ketika kita melakukan ekspor pasir laut secara besar-besaran dan dilegalkan oleh negara. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan itu bukannya kita ekspor pasir laut. Negara kita aja sampai pulaunya tenggelam, kenapa pasirnya nggak ditaruh untuk mereklamasi pulau yang tenggelam tersebut? Malah diekspor ke luar negeri untuk pendapatan negara dan lain sebagainya lah. Itu tercantum jelas pada peraturan pemerintah. Saya baca ada berapa, kalau nggak salah ada 46 halaman, sekitar 40-an halaman lah. Padahal cara meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan program asuransi nelayan, karena nelayan terombang-ambing di laut dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan asuransi juga. Kenapa pemerintah malahan melakukan hal-hal yang lebih menguntungkan pengusaha-pengusaha yang borjuis. Kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar yang lebih kuat.
terus fasilitas pendanaan juga, serta pelatihan diversifikasi usaha. Fasilitas pendanaan dan pelatihan diversifikasi usaha ini lebih kepada penunjangan soft skill juga, dan ada benar-benar fasilitas yang nyata yang mampu dirasakan oleh pemerintah, karena pemerintah selalu bilang bahwa ekspor ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, terus untuk meningkatkan pendapatan negara, dan buayan-buayan yang diungkapkan oleh pemerintah itulah yang sering kita dengar di televisi dan media-media berita. Padahal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan itu ya benar-benar melakukan program yang sangat dirasakan langsung oleh nelayan, bukan bukan menurunkan kebijakan yang malah pada akhirnya ada membuat nelayan itu menjadi terganggu. Terus tak lihat juga pulau-pulau di Indonesia itu ternyata sudah banyak sekali, kayak di Palu ternyata juga sudah banyak galian eksploitasi pasir laut secara besar-besaran, dan itu ilegal sampai tak lihat itu ada beberapa terjadi bentrok juga. Ini kan sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah, itu adalah memberikan punishment, memberikan sebuah peraturan yang menjadi itu, karena udah tahu itu ilegal dan berdampak buruk terus dihentikan, bukan malah memberikan ruang kepada para penambang-penambang ilegal ini agar apa yang mereka lakukan menjadi legal gitu. Ini sangat benar sekali pemerintah melakukan hal ini, dan saya berterima kasih kepada KNTI juga yang sudah mengundang, karena ini menjadi hal yang baru buat kami, karena beberapa hari kemarin memang kami lebih fokus di ranah kebangsaan. Sesuai amanat pendiri Habib Lutfi bin Yahya di Pecinta Tanah Air Indonesia ini, kami fokus untuk di kebangsaan dan juga kebinekaan, keragaman. Tetapi hal-hal yang seperti ini juga kita bahas di bagian kajian strategik negara. Kami ada bidang maritim juga yang fokus untuk kajian mengenai hal ini, tetapi kami baru tahu soal peraturan ini waktu kemarin kami main ke sekretariat KNTI, kebetulan main terus bincang-bincang di sana. Ternyata peraturan ini menjadi polemik di masyarakat, tapi hanya beberapa orang aja yang membahas hal ini gitu, karena ini belum langsung diturunkan, dalam artian belum sampai ke semua warga negara ya, karena kemarin saya tanya ke beberapa nelayan di daerah saya pun belum tahu soal hal ini. Jadi terima kasih buat KNTI atas waktunya menambah hasanah keilmuan kita pada hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sangat singkat, nanti kita lebih banyak ditanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.